Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali bertemu dengan saya lagi, Ali Puncak. Kali ini saya mau membahas tentang sinusitis saya dan pasti banyak bertanya-tanya apa kelanjutannya. Kenapa saya tidak mengupload video sinusitis lagi? Sinusitis. Saya memang sempat mengalami sinusitis berbau bangkai pada saat itu. Kira-kira di bulan belum setahun di sekitar bulan 3 ya, bulan 3. Saat itu saya bangun pagi-pagi, saya juga sekali bangun saya mencium bau busuk bangkai. Saya mencari-cari apakah ada tikus yang mati ataupun ada kotoran kucing. Setelah saya selidiki, ternyata hidung saya berbau busuk bangkai. Dan tentu saya cepat-cepat mengabarin ke istri saya, dan saya sangat panik sekali saat itu karena seumur hidup baru mengalami sinusitis yang berbau bangkai. Oke guys, mungkin teman-teman di luar sana yang masih banyak mengalami sinusitis karena faktor pertama udara, cuacanya, terus tinggal di kawasan yang banyak debu ya kan, cuaca dingin juga bisa, karena saya memang tinggalnya di puncak Cipanas dan cuaca di sini memang dingin sekali. Dan oleh sebab itulah kita kemungkinan besarnya itu pasti akan mengalami namanya hidung tersumbat. Yang parahnya lagi ya pasti sinusitis. Saya hanya mau berbagi sedikit pengalaman aja. Kalau teman-teman yang mengalami sinusitis, jangan panik. Dan boleh kalau penasaran periksa ke THT. Karena saya pribadi sudah ke THT. Hari ini saya sakit berbau, malamnya saya langsung ke THT. Karena di Cipanas tidak ada THT, mau nggak mau saya harus ke Cianjur. Saya berangkat jam 7 jam 8 malam, anak 3 ditinggalin di rumah saudara. Udah bercampur aduk lah. Setelah ngantri selama beberapa jam, itu jam 10 malam baru bisa pulang, dan diperiksa, diambil obat, habis juga setengah juta lebih ya. Setelah obat yang saya konsumsi itu selama 2 minggu, saya disuruh tebus obat sekali lagi. Kemungkinan besar sembuhnya itu harus makan 2 kali obatnya, dan habis biaya berjuta-juta lah ya, tebus obatnya lagi. Dan ternyata belum sembuh. Saya juga beli obat semprot spray buat hidung, tidak sembuh juga. Oke guys, inilah obat yang saya pakai. Ini habis 200 lebih. Ternyata tidak ada efeknya. Tidak ada tanda-tanda kebaikan. Saya mulai panik lagi, dan saya melihat di YouTube ada irigasi nasal. Saya mencoba ya seperti yang ada di video saya, boleh nonton ya. Irigasi nasal selama beberapa kali ternyata membuahkan hasil, dan hidung yang ada ingusnya keluar, dia bersih. Tapi setelah beberapa menit kemudian dia datang lagi, meler terus. Itu memang untuk seketika manjur, tapi untuk jangka panjang saya harus berusaha lebih keras lagi. Dan ketika itu saya berpikir memakai
cara penguapan. Kenapa? Karena saya melakukan irigasi nasal beberapa kali, ternyata belakang kepala saya itu sakit sekali guys. Jadi saya harus memikirkan cara lain supaya garam tetap masuk ke hidung, tapi tidak pakai mengalirkan air ke dalam hidung dari kiri ke kanan. Oke, atas saran dokter online saya berkeyakinan pasti sembuh, dan saya membeli garam tanpa yodium. Sebentar ya guys, saya kasih lihat garamnya. Nah, garam yang saya pakai saya dapatin di pasar dengan harga murah meriah ya, 3.000 sampai 4.000-an, tanpa yodium ya guys. Garamnya kasar. Ini dia modelnya. Saya ngalami sendiri. Memang kata orang-orang, terus di komentar-komentar banyak yang bilang sinusitis itu tidak sembuh, tidak akan bisa sembuh. Tapi saya sembuh. Saya jamin dan saya garansi itu. Kenapa? Selama 2 bulan saya memakai penguapan lewat air rebusan. Air rebusan paling ya kita kasih sekitar 3 gelas 4 gelas terus garamnya 3 sendok, dimasak sampai mendidih. Setelah itu kita ngambil sarung ya, kita tutup kepala kita, terus kita hadapin dengan uapnya biar uapnya tidak kemana-mana. Dan setelah diuapin beberapa menit, muka kita dan hidung kita mengeluarkan cairan. Dia lewat mulut juga langsung kita buang lagi, kita uapin lagi ya kan, sampai airnya dingin ya sahabatku, sampai airnya dingin. Kebetulan waktu itu sehari saya menguapinnya sebanyak 5 kali, sehari 5 kali selama 2 bulan. Berarti sekitar 300 kali ya. Dan selama 2 bulan, keesokan paginya saya sempat bangun dan mau menguapin lagi. Lah, ternyata stop seketika hingus saya, tidak ada sama sekali, kering seketika. Sampai detik ini, sampai saat ini tidak berbau lagi. Hidung saya tidak berbau ya. Ini saya share, saya bagikan ke teman-teman sahabatku, semoga bermanfaat. Ikutin caranya, kalau tidak ngerti komentar, tanya aja, share, like, dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.